Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk dalam materi pembinaan, kita kenalan dulu ya. Nama saya Agus Cipto Santoso. Di pembinaan kali ini saya kebagian materi tentang PPN dan mutu. Jadi kita akan lihat apa saja yang akan dicoba dibuktikan dalam program prioritas nasional dan peningkatan kinerja dan mutu. Selanjutnya kita akan coba sampaikan dulu apa saja yang dibutuhkan dalam PPN atau program prioritas nasional. Pertama yang dimaksud dengan program prioritas nasional di sini adalah apa yang menjadi perbaikan dalam standar akreditasi. Nantinya standar ini akan digunakan di bab keempat, yaitu dari 5 bab itu, yaitu bab tentang PPN. Di bab tentang PPN ini ada 5 standar, yaitu pencegahan dan penurunan stunting, kemudian penurunan angka kematian ibu dan angka kematian neonatus, kemudian peningkatan cakupan dan mutu imunisasi. Yang keempat adalah program penanggulangan tuberkulosis, dan yang kelima adalah pengendalian penyakit tidak menular dan faktor resikonya. Jadi ada 5: stunting, AKI-KB atau AKN, kemudian imunisasi, TB, dan penyakit tidak menular atau PPTM. Nah, itu adalah yang merupakan standar yang nantinya akan digunakan dalam akreditasi. Di dalam materi pembinaan ini sebenarnya tidak disebutkan ya. Jadi di dalam materi pembinaan itu tidak disampaikan tentang rincian tadi. Jadi di sini cuman ada dalam materi pembinaan itu dilakukan, harapannya itu adalah puskesmas melakukan upaya dalam rangka mendukung pencapaian program prioritas nasional. Nah, jadi kalau kita lihat di sini memang untuk materi pembinaan itu satu ke banyak jadinya. Jadi kalau dilihat di sini kriterianya apa upaya yang dilakukan, maka nanti di saat melakukan pembinaan yang dilihat tetap 5 dari masalah yang ada tadi, yaitu stunting, AKI-KB, kemudian imunisasi, tuberkulosis, dan PPTM. Di uraiannya ini yang harus ada adalah kegiatan promotif preventif ya. Jadi yang dilihat di Puskesmas adalah kegiatan promotif preventif, kemudian kebijakan dan prosedur yang berlaku beserta dengan monitoring yang dilakukan, kemudian setelah itu evaluasi dan tindak lanjut yang dikerjakan oleh puskesmas. Sebenarnya kalau kita kembalikan kepada standar yang berlaku, itu ada setidaknya 6 hal yang mencakup kegiatan-kegiatan dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan melakukan evaluasi. 6 kegiatan ini yaitu penyediaan kebijakan. Kebijakan itu memang kita melihatnya apakah puskesmas sudah mempunyai kebijakan yang berasal dari pusat tentang apa saja dari setiap program prioritas nasional tersebut, kemudian menyusun rencana program, setelah itu penyediaan sumber daya, itu masuk dalam konteks melakukan perencanaan. Setelah itu ada kegiatan penggerakan dan pelaksanaan,
dan itu masuk ke dalam kegiatan pelaksanaan. Kemudian ada 2 lagi, yaitu pengawasan, pengendalian, dan penilaian serta pencatatan pelaporan yang masuk dalam P3. Jadi kegiatannya kebijakan, program, penyediaan sumber daya, penggerakan pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian serta penilaian, pencatatan pelaporan. Itu adalah yang diharapkan ada untuk setiap masalah di program prioritas nasional. Jadi kalau kita lihat di sini memang untuk melakukan pembinaan yang cuma simple ya, di sini memang kelihatannya kriterianya cuma 1, tapi kalau dibagi itu ada 5 program prioritas nasional, dan juga sebelum sampai ke pelaksanaan promotif preventif atau kegiatan yang berkaitan dengan monitoring dan evaluasi, ini ada bagaimana kebijakan itu ada, kemudian bagaimana rencana yang disusun, dan penyediaan sumber daya ini juga harus seharusnya sudah muncul duluan ya. Jadi ini nggak mungkin kita melaksanakan satu kegiatan tapi bagian penyediaan inputnya justru tidak tersedia. Nah, jadi teman-teman mungkin ini yang nanti bagaimana cara kita melakukan pembinaan kita dasari dari bagaimana pengelolaan terhadap PPN ini. Jadi pertama-tama tentang kebijakan, kita bisa mencari dari 5 sumber dari program prioritas. Setiap program prioritas nasional itu kita cari sumber hukumnya dari mana saja. Kemudian setelah itu apa yang dibuat oleh Puskesmas untuk menjadi satu produk yang melandasi kegiatan-kegiatan dalam menanggulangi program prioritas nasional ini. Jadi teman-teman selain mendapatkan juga membuat sesuatu. Untuk kebijakan ini, karena ini berlaku di setiap program prioritas nasional, teman-teman bisa membuatnya hanya satu saja, misalnya SK tentang program prioritas nasional. Jadi dari dari yang tersedia ini ada apa saja, misalnya input, kemudian nanti yang akan dikelola dalam bentuk kegiatan-kegiatan. Setelah itu bagaimana proses pengawasan, pengendalian, dan penilaian serta pencatatan pelaporannya dimasukkan ke dalam kebijakan atau surat keputusan dari Kepala Puskesmas. Barulah kemudian kita akan bicara tentang perencanaan. Nah, di sini nanti mungkin perlu teman-teman menyampaikan juga apa saja yang sudah dibuat untuk merencanakan kegiatan PPN ini, dan kemudian setelah itu penyediaan sumber daya yang bagaimana yang dibuat oleh teman-teman. Saya rasa untuk PPN di awal ini kita cuma sampai sana dulu ya. Jadi kita bagi aja, jangan terlalu banyak untuk kegiatan PPN-nya. Kita belum bisa masuk sampai dengan kegiatan, mungkin karena nanti juga mungkin belum tersedia SK. Itu kita harus sama-sama cari nanti apa saja yang bisa jadi dasar. Nah, ini sudah tahun 2021, mungkin ada beberapa perubahan dari materi yang pernah saya share dulu di tentang kebijakan-kebijakan itu kan berakhirnya waktu itu kalau nggak salah 2018 atau 2019 gitu. Nah, jadi mungkin silahkan teman-teman nanti kita sama-sama cari, ini konteksnya pembinaan ya, jadi kita harus mencapai sesuatu. Nanti setelah ini teman-teman bisa membuat sesuatu atau setidak-tidaknya ada rencana tindak lanjut dari apa yang akan kita hasilkan dari kegiatan pembinaan hari ini. Saya rasa itu tentang PPN. Nanti kita akan masuk lagi ke bagian yang berkaitan dengan peningkatan kinerja dan mutu Puskesmas.